Bab 2417. Laut Badai. Bunuh. Ketua itu mendengus dingin. Ini adalah hal terpintar darinya. Dia mungkin tidak berani menyerang untuk menghadapi begitu banyak dari kita. Dan bahkan dia memiliki kekuatan ini, kita semua memiliki kartu kehidupan di tubuh kita. Jika kita mati, putra mahkota Yu akan segera tahu dan mengutus orang lain untuk menggantikan kita. Dan dia tidak membunuh kita, itu adalah keuntungan yang besar baginya. Dia menjebak kita dan menghalangi kita dari semua transmisi suara. Putra mahkota Yu bahkan tidak tahu bahwa kita tersesat. Benar-benar sialan. Semakin dia berbicara, semakin marah dia. Ketua itu berteriak dan menendang batu biru di depannya. Tetapi kita belum pernah mengikuti orang ini sebelumnya. Bahkan jika dia tahu, susunan formasi sihir ini seharusnya dikerahkan untuk sementara. Karena identitasnya telah terungkap, maka Kira harus cari cara untuk menghancurkan formasi dengan paksa. Baik. Keenam bawahan semuanya mengangguk dan bubar, mencari celah dalam formasi ini. Beberapa mil jauhnya dari hutan lebat. Orang-orang itu sudah terjebak, ayo kita langsung pergi. Kata Eric Qin setelah merasakan aktivasi pola dewa. Tuan Qin, para kultivator dari fase penilaian semuanya dijebak di dalam formasi olehmu. Baik Kuart Lu dan Owen sedikit terkejut. Berbeda dengan Nicholas Peng, keduanya hanya pernah melihat kemampuan Eric Qin dalam pelatihan obat, tetapi belum melihat kemampuan kultivasi Eric Qin. Kuart Lu dapat dianggap telah melihat beberapa di dinasti Qin, tetapi pada saat itu Eric Qin masih belum berada di fase transendensi, jadi tidak ada referensi. Dan Eric Qin dapat dengan mudah menjebak 7 orang fase penilaian ini. Apakah itu juga berarti dia dapat dengan mudah membunuh 7 orang ini? Ini tidak sesulit yang kamu pikirkan. Orang-orang ini hanya bisa menekan aura kerohanian agar tidak mengekspos tubuh mereka. Jadi pola formasi yang kubuat, mereka setara dengan melangkah tanpa sadar, tentu saja mudah ditangkap. Kata Eric Qin. Ini setara dengan ada seseorang yang mengambil inisiatif untuk menutup matanya, bahkan jika terdapat celah dalam jebakannya, dia tidak bisa melihatnya, jadi dia juga akan menginjaknya. Kuart Lu dan Owen sedikit terkejut. Haha, aku pikir itu adalah kekuatan formasi adik Qin yang sangat menakutkan sehingga dapat dengan mudah membunuh orang-orang ini. Kata Owen. Itulah yang sebenarnya. Eric Qin tersenyum tipis dan tidak banyak menjelaskan. Orang ini berpura-pura bodoh. Di samping, kelopak mata Nicholas Peng berkedut beberapa kali, dan tidak bisa berkata-kata. Jangan membicarakan pola dewa apakah benar-benar selemah yang kamu katakan atau tidak. Bicara saja tentang 7 kultivator dari fase penilaian ini, bahkan jika kamu ingin membunuh mereka, itu bukanlah masalah sederhana. Sudah berapa banyak orang dari fase penilaian yang telah kamu bunuh? Tanpa khawatir, beberapa orang dengan cepat meninggalkan bagian tengah pulau selatan dan datang ke pantai timur pulau itu. Melihat keluar dari sini, sudah ada lautan air yang luas, dan bahkan tidak ada pulau yang terlihat. Saat ini, di perairan lepas pulau, ada sebuah kapal spiritual berukuran sedang yang mengapung di atas laut. Ketika beberapa orang berjalan mendekat, mereka melihat beberapa kultivator terbang ke dalam kapal spiritual. Jelas banyak orang yang berangkat dengan kapal spiritual ini sama seperti mereka. Meskipun kapal ini tidak diatur oleh Paviliun Jubao, tetapi aku melihat orang yang bertanggung jawab atas kapal juga memiliki banyak pengalaman. Kapal spiritual ini dapat menampung hampir 100 orang secara keseluruhan, yang termasuk tidak kecil. Saat menaiki kapal, Kuart Lu terus memperkenalkan. Dan Eric Qin melirik beberapa orang, kultivasi mereka juga mirip dengan beberapa lainnya, kebanyakan berada di fase penilaian. Kalau pindah ke tempat biasa, dengan kultivasi mereka, jangankan menaiki kapal spiritual ini,
bahkan jika itu adalah perahu rohnya sendiri, jika kecepatannya tidak cukup cepat, mereka tidak mau menggunakannya. Lagi pula, kecepatan terbang kultivator fase penilaian sangat cepat, kecuali kapal abadi zaman kuno, maka akan membuang-buang waktu jika menggunakan perahu roh. Tetapi situasi di Pulau Selatan sangat berbeda. Pulau Selatan terletak jauh di dalam lautan, jauh dari daratan dunia dewa. Terlepas dari kenyataan bahwa tanah adalah dunia kultivator biasa, seorang kultivator yang kuat dapat membantai ratusan iblis monster dengan tingkat yang sama. Namun di wilayah laut ini, iblis monster adalah rajanya. Apalagi benua iblis monster terbelah pada saat itu, namun iblis monster yang berada di laut tidak semuanya pergi. Dengan kata lain, semakin jauh kamu dari daratan dunia dewa, semakin banyak iblis monster dengan roh kebijakan seperti manusia muncul di tengah laut. Selain itu, ketika daratan terbelah menjadi dua, celah antara langit dan bumi yang disebabkan di tengah laut dalam membuat wilayah laut sangat bergejolak dan terancam. Oleh karena itu, seorang kultivator yang tidak mengetahui daerah ini memiliki peluang besar untuk dibunuh oleh iblis monster atau menghadapi bahaya dunia jika dia sendirian. 4 orang terbang ke dalam kapal spiritual satu demi satu, dan setelah menunjukkan token, mereka juga memasuki kapal spiritual. Kapal spiritual adalah kapal yang terdapat loteng besar dengan aula di depannya. Mata Erikin menyapu dan menemukan bahwa di dalam aula, ada puluhan kultivator duduk bersila di mana-mana, dan sebagian besar kultivasi mereka berada di fase penilaian. Ini juga merupakan hal biasa. Mampu datang ke Pulau Selatan, kecuali kultivasi yang tiba di sini melalui susunan teleportasi, tetapi jika bepergian melalui jalur laut, maka kultivator itu memiliki cukup kepercayaan pada kekuatannya sendiri. Setelah beberapa orang dari Erikin masuk, banyak kultivator mengangkat kepala dan melihat mereka. Namun, untuk menghindari masalah dan diikuti lagi, Erikin telah mengubah penampilan mereka. Para kultivator ini melirik beberapa kali, lalu membuang muka. Tentu saja, tidak terlalu akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah perubahan. Karena Erikin dan Nicholas Peng telah mengubah wajah mereka ketika tiba di Pulau Selatan, jadi kali ini mereka hanya mengungkapkan tampang aslinya. Namun, meski Erikin terkenal di kedalaman wilayah utara, tetapi tidak ada orang yang mengenalnya di Pulau Selatan. Lokasi di mana semua orang berada juga merupakan satu-satunya area yang bisa mereka masuki saat ini. Hanya setelah pemilik kapal tiba dan mengkomunikasikan hal-hal yang relevan, semua orang dapat kembali ke kamar masing-masing. Semuanya, aku adalah Benji Dai. Mereka berempat menemukan tempat duduk, dan segera setelah menunggu tak lama, seorang lelaki tua berpakaian putih berjalan selangkah demi selangkah. Meskipun dia tidak muda, wajahnya berkerut, tetapi matanya terlihat cemerlang dan kuat. Aura kultivasi yang terpancar lebih kuat lagi, itu adalah fase penilaian 2 kegagalan. Di belakang lelaki tua itu, ada juga lebih dari selusin kultivator yang berada dalam fase penilaian 1 penurunan juga bertubuh tegap dan bermata cerah. Kemunculan Benji Dai juga menyebabkan sedikit keributan dalam sekelompok orang. Kita tidak keliru, kan? Tidak disangka pemilik kapal ini adalah orang kuat dari fase penilaian 2 kegagalan. Bahkan pemilik kapal spiritual Pavilion Jubao tidak sehebat ini, kan? Sepertinya kita telah menemukan kapal spiritual yang kita tunggu-tunggu. Ada belasan kultivator 1 penurunan, seharusnya tidak ada masalah dengan keselamatan kita. Bertindak di kedalaman laut, kultivasi dari kultivator adalah yang kedua, yang terutama adalah wawasan tentang bahaya wilayah laut ini dan dapat menemukan rute yang sesuai. Tetapi tidak ada yang merasa tidak suka dengan kultivasi dari kultivator pemilik kapal yang tinggi, tentu saja semakin kuat akan semakin baik dalam hal ini. Semuanya,
Karena kalian memilih untuk bepergian dengan kapal spiritual, maka kalian seharusnya tiba di Pulau Selatan dengan cara yang sama. Aku tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Namun, mengingat beberapa kultivator mungkin datang ke sini sendirian, atau mungkin secara sembarangan mencari kapal spiritual, ada beberapa hal penting yang harus kukatakan. Benji Dai menunggu orang lain menenang terlebih dahulu, sehingga suaranya terdengar seperti suara lonceng yang berdentang dengan keras. Daerah laut di luar Pulau Selatan disebut Laut Badai. Daerah yang paling umum di sini adalah badai langit dan bumi. Badai-badai ini berasal dari retakan di langit jauh di dalam lautan. Alasan pembentukannya tidak diketahui, hampir tidak ada keteraturan, dan tidak ada cara untuk mengendalikannya. Tetapi mereka sangat tidak beraturan sehingga sulit bagi kultivator untuk menghentikan mereka. Daerah laut inilah yang paling mudah membuat kita semua mati. Bersambung.